Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sriwaningsih SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di SMAN 1 Kademangan Blitar. Kegiatan diseminasi budaya positif ini ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Berikut ini adalah video aksi nyata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu Guru dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah dimohon kepada Bapak Asngari sebagai wakil kepala sekolah, mewakili Bapak Kepala Sekolah memberikan sedikit sambutan atau dukungan untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian hadir di kesempatan pagi hari ini. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Tuhan Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir pada kesempatan pada hari ini di acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Busri. Dengan harapan acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan Busri semakin semangat dalam menjalankan tugasnya, sukses meraih apa yang dicita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Asngari sebagai wakil kepala sekolah. Selanjutnya adalah memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Sriwaningsih. Sebelumnya perkenalkan, sudah kenal sebenarnya, tapi saya perkenalkan dulu. Saya adalah Sriwaningsih SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar. Jadi di guru penggerak itu ada salam guru penggerak, ya. Kita bareng-bareng ya Bu. Salam guru penggerak berarti salam guru penggerak. Caranya ini ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Di sini saya selalu mendoakan agar Bapak Ibu yang ada di sini nanti bisa mengikuti guru penggerak angkatan selanjutnya. Semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar tidak tegang, biar kita bisa bersama-sama senang dan bahagia dalam kegiatan ini ya. Ice breakingnya enak Bapak Ibu, cukup berdiri, monggo berdiri. Lihat pasangan masing-masing, kalau di rumah yang dilihat kan istri atau suami masing-masing. Kalau yang di sini dilihat temannya, yang tidak ada temannya senyum sama saya.
monggo. Nggih, kalau kemudian silakan hitungan ketiga sudah senyum sama teman satu bahu ya. Selama 30 detik ya. 1, 2, 3. Senyumnya harus tertawa lepas. Tertawa lepas lagi. Ini tertawa lepas. Semakin lepas. Semakin lepas lagi. Sudah 30 detik ya. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya suka sekali kalau kita selalu tersenyum dan tertawa lepas, karena dengan kita tersenyum itu kita akan bahagia, pikiran tenang, dan juga kesehatan kita juga otomatis mengikuti. Karena dari penelitian itu disebutkan bahwa yang paling mengutamakan kesehatan itu adalah pikiran. Pikirannya, kalau pikirannya baik, happy, insya Allah penyakit apapun akan hilang nanti. Kalau kita mungkin dengan stres dan akhirnya penyakitnya datang. Ya, demikian ya tes breaking kita. Kita lanjutkan. Kita buat kesepakatan forum diseminasi dulu ya. Kesepakatan kita ini saya membuat beberapa kesepakatan, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ya. Yang pertama, saling menghargai dan menjadi pendengar yang baik. Berarti kalau temannya berbicara, mendengarkan. Yang kedua, fokus pada diseminasi, artinya fokus pada kegiatan ini. Yang ketiga, interaksi dalam kegiatan diseminasi, berarti kita harus berinteraksi dalam kegiatan ini. Yang keempat, bahagia mengikuti kegiatan. Tadi sudah bahagia kan? Sudah tersenyum, berarti sudah menerapkan kesepakatan kelas, kesepakatan forum diseminasi ini. Yang terakhir, saling sharing berbagi ilmu, karena kita sama-sama guru. Saya nanti minta dukungan, pengalaman, dan juga sharing dari Bapak Ibu yang lebih berpengalaman gitu ya. Pasti setiap guru memiliki pengalaman masing-masing ya. Nanti kita sharing bareng-bareng. Mungkin ada 3 poin lagi. Siapa yang ingin menambahkan? Coba Bu Nurul. Monggo. Mungkin tambahannya yaitu kalau kita punya pengalaman di dalam kelas mungkin bisa di-sharingkan di sini. Oke, tambahan dari Bu Nurul. Mungkin Bu Dewi ada tambahan? Oke. Sudah setuju dengan kesepakatan ini? Sudah kita sepakati bersama, berarti nanti kita harus melaksanakannya bersama-sama juga ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah di sini ada gambar seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep inti budaya positif itu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam itu merupakan konsep dari budaya positif ya. Selanjutnya saya ingin mengetahui Bapak Ibu apa sudah pernah dengar kata disiplin? Ya, disiplin itu apa? Sedih, sing sadar. Menurut Bapak Ibu saja, nggak usah dicari di internet. Disiplin itu apa? Karena setiap jawaban itu pasti
saya, disiplin itu baik. Disiplin itu mengerjakan apa yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, waktunya juga on time atau tepat, dan berimbas kepada atau berdampak kepada yang lain, berdampak yang positif tentunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Asnaur. Jawaban dari Pak Asnaur sangat luar biasa ya. Benar yang dikatakan Pak Asnaur sama Bu Lilis Matul ya. Itu bahwa disiplin positif itu harus bertanggung jawab, tepat waktu, dan berdampak bagi yang melaksanakannya ya. Di sini disiplin itu tadi disiplin. Sekarang disiplin positif di sini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Ada yang tahu? Menurut setiap ibu guru, bapak guru pasti tahu nilai kebajikan yang dimiliki oleh siswa. Oh, nggih, Pak Asnari. Coba Bu, diulang sedikit pertanyaannya. Oh, diulang sedikit. Tadi disiplin positif itu kan merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti yang dikatakan Pak Asnaur tadi. Nah, contoh dari nilai kebajikan itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Menurut saya, contoh nilai kebajikan adalah satu, anak-anak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, contoh adalah berperilaku jujur. Dan yang terakhir, ikut serta dalam menjaga ketertiban sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Asnari, jawabannya juga sangat luar biasa mengenai nilai-nilai kebajikan yang diterapkan sekolah kepada siswa. Kebetulan Pak Asnari sebagai wakil, jadi beliau mengetahui sebelumnya anak-anak nilai kebajikannya anak-anak itu apa saja. Selain itu, selain ada wakil, di sini juga ada wali kelas ya. Nah, siapa yang jadi wali kelas? Monggo Bu Dewi. Kebajikan anak-anak itu Bu Dewi. Kalau menurut saya nilai kebajikan anak bisa menghargai waktu, seperti mengumpulkan nilai tepat pada waktu yang ditentukan oleh guru. Sudah? Oke. Bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Itu semua adalah nilai-nilai kebajikan yang dimiliki siswa kita, karena siswa kita luar biasa juga, banyak yang sisi-sisi positifnya banyak sekali, jadi harus kita kembangkan. Untuk selanjutnya, disiplin positif ini merupakan disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya tadi dalam nilai-nilai kebajikan tadi harus dikontrol dalam kegiatan setiap tindakan, kan ya. Jadi kegiatan disiplin itu dari nilai kebajikan harus dikontrol. Maksudnya gimana? Kalau sudah baik dilaksanakan, kalau belum baik silahkan dikontrol. Jadi harus ada hal yang mengontrolnya. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian ataupun hukuman. Motivasi internal itu yang seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Motivasi internal bukan paksaan atau bukan pujian. Biasanya kan anak-anak kalau kita puji saja baru mau melaksanakan, atau kita paksa baru mau melaksanakan. Monggo dunia.
Terima kasih Bu Sri. Kalau menurut saya, apa yang ada atau niat baik yang ada di dalam diri anak itu. Jadi misalkan besok waktu pelajaran maaf, waktu pelajaran bahasa Indonesia atau sejarah hari ini, malam ini dia sudah belajar tanpa disuruh. Itu termasuk salah satu motivasi diri. Secara intristik tadi ya, Iya, dari internal tadi. dari internal. Jadi dari dalam dirinya dia sendiri seperti itu. Ini terima kasih jawaban luar biasa dari Bulia. Jadi motivasi internal itu bukan paksaan, tetapi berasal dari dirinya sendiri. Kalau sudah dari dirinya sendiri berarti merupakan kesadaran ya, dan tidak harus setiap hari diberitahu gitu gitu. Terima kasih atas jawabannya Bulia tentang motivasi internal itu bukan paksaan, tetapi berasal dari dirinya sendiri. Ya. Untuk selanjutnya adalah kita membahas tentang karakter dalam profil pelajar Pancasila yang sudah dibahas oleh Pak Askari tadi. Ada karakter-karakter luar biasa yang dimiliki oleh siswa kita, yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti itu tadi merupakan yang contohnya adalah sholat tadi ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing itu. Terus yang kedua adalah mandiri. Mandiri itu memiliki kesadaran diri dan bertanggung jawab oleh tugas masing-masing itu ya. Yang ketiga adalah kebinekaan global tadi. Apa kebinekaan global tadi? Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya adalah bergotong royong bersama-sama di sekolah mengadakan gotong royong ya. Setelah kita sering mengadakan gotong royong bersama itu berarti termasuk karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima adalah kreatif dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Demikian itu adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran sehingga siswa nanti dapat mendalami melaksanakan kegiatan sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki motivasi perilaku manusia ya? Setiap diri pasti memiliki motivasi dalam hidup, entah dalam kehidupan pribadi maupun di sekolah. Monggo ada yang mau memberitahukan motivasi internalnya, monggo. Pak Cahyo ini banyak motivasinya nih. Monggo Pak Cahyo. Dia motivator. Dan terima kasih atas waktunya Bu Sri. Jadi untuk saya pribadi ya, motivasi saya sebagai seorang guru yang jelas saya ingin memberikan apa yang sudah pernah saya pelajari di perkuliahan saat studi itu bisa untuk membuat siswa, terutama siswa saya itu bisa menjadi siswa yang lebih baik seperti itu. Ya, terima kasih atas motivasi yang luar biasa dari Pak Cahyo. Tepuk tangan kepada Pak Cahyo. Untuk selanjutnya, monggo sambutan motivasi dari guru agama kita. Monggo Pak Imron. Ya, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Ya, motivasi bagi saya sebagai seorang guru adalah bisa memberi contoh yang baik untuk siswa, yang harapannya nanti siswa bisa mencontoh apa yang kita contohkan padanya sehingga kita mendapatkan efek baik dari orang lain untuk diri kita utamanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imron atas motivasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Luar biasa sekali motivasi dari guru agama kita. Yang selanjutnya adalah ini ada 3 perilaku motivasi manusia, ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua
kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di sini tadi yang bapak motivasi tadi termasuk yang ketiga ya, mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, kemudian dibagikan kepada siswa. Bapak ibu guru kita memang luar biasa ya, menginginkan anaknya menjadi pribadi yang baik dan menjadi pribadi yang inovasi, kreatif sesuai dengan bakat masing-masing itu ya. Ya, terima kasih. Nah, di sini di video motivasi ini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya motivasi ini yang diperoleh untuk anak-anak. Biasanya pas kegiatan upacara terlambat, benar-benar hukum, aku tak tekoni isu. Nah, itu termasuk motivasi siswa yang seperti itu ya. Terus yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya berangkat sekolah hanya minta uang kepada ibunya. Aku motivasi sekolahmu apa anak-anak? Motivasi sekolahku mendapat uang saku. Nah, itu ada yang motivasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah dalam kegiatan ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ya. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang wali kelas sudah menerapkan keyakinan kelas. Oke, ada yang mau berbagi pengalaman tentang keyakinan kelas. Monggo Bu wali kelas. Oke, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebagai wali kelas di awal tahun ajaran baru biasanya wali kelas bersama murid-murid membuat keyakinan kelas bersama-sama untuk kemudian bisa dijalankan. Jadi ada beberapa poin untuk keyakinan kelas ini, diantaranya yaitu siswa selama KPM tidak boleh makan dan minum kecuali minum air putih seperti itu. Tujuannya untuk menanamkan siswa tentang arti saling menghargai antara guru dengan murid seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi Bu Eva. Keyakinan kelas di kelasnya Bu Eva adalah siswa dilarang makan dan minum di kelas agar saling menghargai. Itu ya. Selanjutnya adalah kita lihat di sini keyakinan sekolah atau kelas. Contohnya setiap anggota kelas perlu yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah senang, yang ketiga adalah melaksanakan tugas, yang keempat adalah saling menghargai, yang kelima adalah merasa aman. Terus kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain. Yang keempat adalah berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima adalah senantiasa membantu. Kemudian secara hormat adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Secara poin bekerja adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi di sini keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang kita tulis di kelas ya. Sebagai saran, keyakinan kelas itu jangan menggunakan kata-kata jangan, tetapi lebih ke kalau tidak boleh makan itu berarti artinya lebih diubah. Nanti di sini ada Bapak Ibu guru yang pelajaran bahasa Indonesia Pak Guru. Pak Dwi. Kalau seandainya keyakinan kelas yang awalnya tadi tidak boleh makan dan minum, kalau diubah jadi positifnya apa guru?
tidak boleh ngoten. Karena tidak boleh memakai kata jangan, kita harus menggunakan kalimat yang positif. Mungkin bisa digunakan menghargai guru ketika menerangkan pembelajaran. Menghargai guru ketika menerangkan pembelajaran. Jadi menghargai itu luas, bisa tidak boleh makan dan minum, ngoten nggih. Ya, terima kasih. Atau mungkin ada yang lainnya? Atau seperti ini, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh makan saat pelajaran. Berarti kalimat positifnya kita buat makan dan minum saat istirahat. Nah, itu cara membuat prima Pak Arin. Bisa diganti dengan kata lebih baik. Lebih baik. Diganti kata jangan itu kan apa namanya konotasinya kan agak apa namanya itu negatif ya, atau keras, kasar. Mungkin kata-kata itu diganti dengan sebaiknya ya. Sebaiknya anak-anak tidak makan minum di dalam kelas, apalagi saat pelajaran berlangsung ya. Terima kasih. Yeah. Kemarin saya pas latihan di ngoten Bu. Loh, kenapa kok harus tidak? Tidaknya nggak boleh, padahal kita kan duanya tidaknya toh. Tidak boleh memakai sepatu putih, tidak boleh seragam dan lain-lain ya. Kenapa kok digunakan kata tidak boleh tidak? Karena dalam pemikiran itu, dalam alam bawah sadar itu, kalau kita tidak malah dilaksanakan, betul ya? Tidak boleh dan makan dan minum di kelas orang-orangnya. Aku tak mau delik-delik. Kalau kata-katanya boleh makan dan minum saat istirahat, berarti saya harus makan dan minum saat istirahat. Nah, itu kemarin yang kami debatkan kan saya kemarin pas pelajaran juga begitu. Kata tidak boleh seharusnya diubah menjadi kata yang bermakna positif. Betul ya? Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu apa-apa jadi akan akan membantu saya. Kita manusia butuh kan? Yang paling utama itu butuh apa? Pak Arin ini butuh kelihatan. Pak Arin butuh apa? Cek. Mohon maaf Bu Sri, mengulang kembali perintah apa yang disampaikan Bu Sri tadi, menolong dalam hal apa ya? Kita tolong dalam hal kebutuhan dasar manusia. Kita manusia kita itu pasti memiliki kebutuhan. Menurut jenengan kebutuhan dasar jenengan apa satu saja, betul bisa banyak-banyak. kebutuhan mungkin bisa dari aspek kebutuhan jasmani, bisa ya? Kebutuhan jasmani. Ini betul kan nomor satu jasmani, contohnya apa? Kebutuhan jasmani adalah ketika kita mungkin diberi suatu anugerah, yaitu berupa kesehatan. Apa yang disampaikan Bu Sri tadi di awal, kita selalu biar mendapatkan tubuh yang sehat gitu, berarti kita harus bisa berpikir yang hal-hal positif. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Pak Arin, ini guru olahraga kita yang hebat ya, selalu semangat dan juga sehat, karena kan guru olahraga, sehat, kuat dan semangat. Ini salah satu kebutuhan jasmani itu penting ya. Kita lihat kebutuhan lainnya apa. Nah, ini kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Salah satunya itu tadi kebutuhan jasmani itu tadi ya. Yang kedua adalah kebutuhan rasa diterima dan penguasaan. Artinya begini, kita dalam hidup ini perlu
kebutuhan rasa diterima. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan atau kesenangan. Nah, kebutuhan ini nanti kita terapkan kepada siswa karena manusia bukan kita saja, tetapi siswa juga manusia ya. Jadi harus diterapkan kebutuhan ini agar siswa dapat melaksanakan kebutuhan ini, kita juga menerimanya. Jadi bertahan hidup tadi seperti itu. Yang kedua, rasa diterima. Caranya gimana kalau kebutuhan rasa diterima itu? Biar anak merasa diterima itu dihargai itu bagaimana? Diakui. Nah, diajak kegiatan, diajak interaksi. Berarti mereka merasa diakui. Kadang ada siswa kok kenapa di belakang kok tidur saja. Berarti mereka itu sebenarnya mereka itu ingin diakui. Diakui apa? Diakui keberadaannya. Orang dicelok orang guru tadinya aku tuh lain. Itu merasa mereka diakui. Terus kebebasan dan kesenangan yang bagaimana? Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam bergerak. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama. Ini 5 posisi kontrol yang telah Bapak Ibu beri contoh tadi. Ada yang pertama penghukum dan pembuat merasa bersalah yang seperti contoh tadi. Itu masuknya ke kontrol dari luar atau identitasnya gagal ya. Karena tadi kalau menghukum anaknya jadi arogan, kalau membuat merasa bersalah anaknya menjadi minder, betul ya. Terus untuk yang menjadi teman dan menjadi pemantau, ini identitas berhasilnya sukses, kontrolnya dari luar. Terus yang untuk manajerial itu identitas keberhasilannya sukses, kontrol dari diri sendiri. Dari kegiatan 5 posisi kontrol tadi, alangkah baiknya kita menggunakan yang sebagai manajer ya. Tidak hanya sekedar menghukum atau merasa membuat bersalah, menjadi teman. Kalau pemantau tadi sudah benar, tetapi dia hanya melaksanakan hukuman sesuai dengan prosedur. Tetapi kalau manajer ini ada tambahannya, menanyakan kenapa kok melaksanakan itu. Jadi yang menjawab, yang siswanya itu menjawab sendiri dengan kesadaran sendiri dan menentukan penyelesaian masalah sendiri sehingga mereka akan sadar tidak melakukannya. Yang paling penting itu kesadaran diri sendiri ya. Jadi usahakan yang nomor 5. Kemudian materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini ada tahapan di segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu artinya kalau siswa melaksanakan kesalahan, kita harus meletakkan siswa itu dalam posisi nyaman, artinya tidak menyalahkan di depan kelas. Kemudian menanyakan apa yang terjadi, tidak. Yang kedua, menstabilkan identitas itu juga mengatakan bahwa perbuatan salah itu manusiawi, jadi ceritakan yang baik-baik, ceritakan dengan baik-baik kenapa kok melakukan kesalahan. Kemudian langkah kedua adalah melaksanakan validasi tindakan yang salah. Jadi guru menanyakan penyebab. Kalau ini contohnya terlambat sekolah, jadi guru menanyakan kenapa kok terlambat sekolah, terus bagaimana kesepakatan kelas yang telah dibuat, terus bagaimana perasaanmu, begitu. Itu memvalidasi keyakinan. Kemudian penguatan, yaitu guru menanyakan cara agar tidak terlambat. Selanjutnya siswa mengajukan caranya menyelesaikan masalah. Kemudian guru mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan cara konsekuensinya apa. Nanti siswa sendiri yang melaksanakan kegiatan konsekuensinya. Demikian Bapak Ibu, mungkin dari kegiatan ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama.
Besok berarti ya. Kalau sholatnya harus fokus pas wudhu loh. Sebelum wudhu loh. Berarti sebelum wudhu kalian loh. Terus gimana enggak? Sampai bisa terlambat ya? Ini kantin mau. Kantin kenapa? Lama. Terus kayak ini makan ya. Terus ngobrol. Wah, bercanda dulu. Makin lama ya, Bra. Terus juga makan sendiri lagi. Akhirnya masuk kelasnya lama. Kalau begitu, menurut kalian caranya agar tidak terlambat bagaimana? Berarti saya yakin nanti kalian pasti bisa melaksanakan datang tepat waktu saat pelajaran ke 78 ya. Berarti sholatnya ketinggalan, terus kantinnya sholatnya ketinggalan dan wudhunya sebenarnya. Kantinnya juga jangan masuk cepat-cepat terus makan di kelas. Makannya saat gurunya belum datang ke kelas itu ya. Baiklah, kalau ini kalian sudah menyepakati tadi kalau kalian akan datang tepat waktu, tidak akan bercanda saat wudhu dan juga tidak akan bercanda saat di kantin ya. Dan kesepakatan kalian kalau melanggar kalian akan membersihkan sekolah dalam 1 hari itu ya. Ibu berharap kalian besok jam 7.08 sudah belajar tepat waktu, mengikuti pelajaran matematika dengan semangat. Kalian senang kan belajar matematika? Nah, dan saya berharap nanti saat kalian akan belajar matematika senang terus sampai nanti kalian lulus dan kalian jadi anak yang sukses, gitu ya. Sudah sebelum kalian nanti pulang, itu akan memberitahukan juga selama nanti kalian 1 minggu ke depan, ibu akan memberitahu jam 7.08 apakah kalian sudah masuk kelas atau belum. Kalau sudah berarti kalau belum berarti kalian harus menyelesaikan tugas yang sudah kalian sepakati ya, yaitu membersihkan sekolah. Kalau bagaimana caranya, saya melihatnya di grup kelas kalian ya. Di grup kelas kan saya nanti minta tanya siapa yang terlambat masuk jam 7.08. Kalau ada nama Febri sama Andra langsung nanti saya tanya. Kalau ada nama lainnya bagaimana? Bisa saya panggil seperti kalian sebelumnya. Nah, setelah saya panggil ini bagaimana perasaanmu? Baru dulu yang dirasakan apa nih? Saya agak atas kesalahan yang saya buat. Jadi terasa juga ya sudah dapat bertanggung jawab dengan kesalahannya. Kalau Andra bagaimana Andra? Merasa jadi saya sempat tegang saat mau masuk ke sini. Sekarang saya sudah sadar bahwa kalau masuk kelas ini tidak baik. Gitu ya. Baiklah, karena kalian sudah merasa lega dan sudah bertanggung jawab dengan kesalahan kalian, silakan sekarang pulang ke rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Silakan. Mohon Bapak Ibu, salah satu dari Bapak Ibu memberikan umpan balik atas kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Monggo mungkin Bu
Baik, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Kegiatan hari ini alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali, menginspirasi sekali, dan juga saya mendapatkan ilmu baru tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Ada beberapa macam yang bisa kita adopsi dan bisa kita laksanakan. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk bisa belajar hal-hal lain yang selain disiplin positif ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Mismatun. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas umpan balik dan kerjasamanya selama mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat kepada kita khususnya dan kepada siswa kita tercinta. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.